Dia nggak pernah bosen gara-gara sok-sokan dikira sok cari muka, tapi ya udahlah yang penting usaha aja dulu, itu malah membawa berkah kamu menjadi pemain sinetron. Betul, dari kayak gitu-gitu gue kan sama hidup. Halo semuanya, welcome back again to Alam Monday. Selamat datang buat teman-teman semuanya. Saatnya kita mulai Alam Monday kita pada sore hari ini. Sebentar ya, kita setting dulu. Halo semuanya, welcome back to Alam Monday. Informasi yang terkini Halo semuanya, welcome back to Alam Monday. Informasi terkini mengenai seputar dunia entertainment. Saat ini kita lagi ada bintang tamu yang lagi seru. Buat teman-teman semua, selamat datang di Alam Monday. Sebentar ya, Oke guys, welcome back to Alam Monday. Selamat datang di program reguler Arifin Family School setiap hari Senin yang mengangkat di tema yang berbeda-beda mengenai seluruh kamu sumber yang berbeda, dan juga selamat datang semuanya. Hari ini kita akan mengangkat tema mengenai play the opportunities as petit male model. Petit male model itu apa? Petit male model itu adalah model yang tidak memiliki tinggi badan sesuai proporsional. Jadi gimana cara berkarir nih, kan kadang susah untuk show-nya, dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Resna Tawafi, seorang pemain sinetron yang tadinya dari seorang model sekarang sudah transfer menjadi seorang actor di industri entertainment ya. Dan juga buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk follow atau subscribe jangan lupa untuk follow Instagram Arbi Fembria Modeling School, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Arbi Fembria Modeling School, dan juga jangan lupa komentar. Dan tayangan ini nanti akan diputar kembali kebetulan nanti di hari Kamis paling lambat. Jadi kalian jika belum bisa atau belum sempat menonton tayangan ini, kalian bisa nonton lagi nanti. Oke, sebelum kita mulai, kita undang dulu bintang tamu. Apakah sudah ada di sini Mas Resna Tawafi? Silahkan untuk melakukan request. Buat semuanya yang baru gabung, selamat datang. Silahkan persiapkan pertanyaan-pertanyaan kalian seputar dengan topik yang dibahas kali ini adalah bagaimana memainkan kesempatan untuk bekerja di industri entertainment sebagai seorang petit male model, ataupun juga wanita juga bisa. Petit male model itu apa? Model dengan proporsi tinggi yang tidak sesuai standar model, yaitu 183. Dan bagaimana memainkan kesempatan itu, opportunity itu, kita akan bertanya dengan narasumber kita sebentar lagi, Mas Resna Tawafi. Apakah sudah ada di sini? Tadi aku sebenarnya udah lihat nih, ini udah ada di room ini. Silahkan untuk melakukan request daripada kita menunggu lama, karena sudah banyak teman-teman yang udah gak sabar untuk nanya-nanya nih. Kemarin kan banyak banget yang bertanya bahwa gimana dengan tinggi badan sekian, gimana dengan tinggi badan sekian. Itu kayak tinggi badan itu kayak jadi patokan. Itu dia. Halo, silakan request Mas Resna. Buat teman-teman semuanya juga ya, siapkan pertanyaan. Pokoknya harus sesuai dengan topik yang sudah dipin. Bagaimana bermain mencari kesempatan sebagai seorang petit male model. Dan juga untuk wanita, silakan untuk bertanya. Mungkin ini bisa juga sebagai motivasi kalian. Halo, there he go. Sorry, kok sih. Halo Resna, apa kabar? Sorry. baik. Ini kayaknya lagi di lokasi syuting ya guys. Gue nyari kafe. Halo. Halo. Halo, apa kabar, Bro?
Oh, iya. Apa? Apa kabarnya? Ini lagi di mana nih? Kok lagi rame banget? Gue di kafe deket rumah. Gue nyari tempat terang, di rumah gelap banget. Oh gitu. Kirain lagi lokasi syuting nih. Enggak, belum syuting lagi. Oh belum syuting lagi. Standby aja. Kenapa? Masih standby aja gue. Terus ini selama pandemi gimana? Job-jobnya lancar nggak? Alhamdulillah sih ada aja. Kebetulan lagi ada proyek yang baru, jadi agak aja yang kerjain. Oke. Resna, ngobrol-ngobrol nih ya. Aku pengen prolog buat kita. Aduh, bising banget. Lagi bising banget ya di sana. Oh, aku mau prolog kok. Lagi bising banget. Oke, aku mau prolog buat Resna ini siapa. Jadi nggak ada handsfree ya? Mungkin Soalnya karena temen- terlalu sensitif kali ya. Kayak volumenya agak terlalu terang. Oke, jadi aku mau prolog dulu nih siapa Resna. Jadi tuh kita dulu dipertemukan pertama kali di kejuaraan lomba model bergengsi yang ada di Indonesia, yaitu Gading Model Search. Di tahun 2012 kebetulan kita berkompetisi bersama, dan saat itu kayak Resna, aku waktu itu juara 2 dan Resna itu most photogenic. Oh iya betul. Bener kan? Dan di situ Photogenic ya? kayak Photogenic. di situ tuh kayak kita jadi berteman, dan pada waktu itu tuh juga kayak Resna tuh juga terjun di industri fashion model dan beberapa kali catwalk bareng sama aku. Cuman karena mungkin proporsi tinggi Resna kalah sama yang lain, jadi kayak show-nya agak jarang, dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Resna nih. Kak Resna ngopi di mana? Nalo. Oke, kita mulai ya sesi talk show-nya. Oke Resna, boleh cerita-cerita nggak awal mula menjadi seorang fashion model itu gimana? Gue tuh mulai model-modelan tuh 2010 waktu berada di SMA. Terus pemilihan model di Bogor. Botani Ambassador, gue Botani Square, namanya Botani Ambassador. Terus itu juga temen gue sih yang jebak, kayak temen gue, nah gue mau daftar lomba gitu. Ya udah, lo ikutannya, ya gue ikutannya, tahu gitu. Ternyata waktu daftar, waktu hari H, ternyata yang didaftarin gue doang, kurang ajar emang. Ternyata gue doang yang didaftarin. Dikerjain gitu ya? Dia temen-temen gue malah enggak dikerjain. Ternyata kayak pas dipanggil panggung, kok gue doang, yang lain nggak dipanggil, kurang ajar. Ternyata gue dijebak. Tapi dari situ mulai kayak di Botani Ambassador gue diajarin catwalk, public speaking, semua lah itu nggak, ternyata di situ nggak cuma catwalk tapi semuanya, mulai public speaking, terus berdandan, ya semua lah ya basicnya model. Dan gue alhamdulillah masuk finalis tapi nggak menang karena itu pertama kalinya gue ikut lomba. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? 2010. Oh 2010. Pas lulus SMA itu. Ikut Botani Ambassador, terus ikut Mojang Jajaka, fashion gitu. Ternyata di fashion ini nggak gampang yang gue pikir, lebih sulit sih daripada cuma lomba model. Kayaknya gue lebih senang ke model-model aja lah. Tapi memang ya itu kalah di tinggi aja. Oh iya benar. Kalau boleh tahu emang tingginya berapa sih Kak? 178. 178 ya? Oke, 178. Tapi sebenarnya sih untuk saat ini tuh kayak tinggi 178 tuh masih bekerja, walaupun memang show-nya agak berat ya kalau untuk saya kan 180 ke atas. Betul. Kalau untuk catwalk, dia nyerah duluan lah gue kalau catwalk lah. Terus kayak harapan pertama kali nih ketika terjun kan pertama di lomba-lomba ya. Terus kayak pertama kali punya harapan apa sih ikutan lomba-lomba itu atau terjun di industri entertainment ini? Kan kita kan pas masuk ke industri entertainment tuh sama-sama nggak tahu ya bedanya seperti apa. Terus kayak pengennya jadi apa tuh kayak pengennya masih semu juga. Nah harapan Resna sendiri waktu awal kali terjun itu gimana? Bukan awalnya itu model ini kan dijebak tuh. Sebenarnya nggak punya cita-cita mau jadi model,
arti enggak. Tapi sejak kan gue jalanin aja karena ternyata nih ada uangnya. Semenjak tahun 2010 itu gue ikut lomba, ternyata finalis aja gue masih ada hasilnya, masih ada uangnya, masih ada entah itu cuma voucher-voucher, backnya ke voucher atau uang cash, ya sambil kuliah lah, sambil kuliah lah, gue model-modelnya kan nggak makan banyak waktu kan, kalau itu kan ya bisa lah sambil kuliah. Terus gue jalanin nothing tulus aja, kita menjadi model kayak Andrea Ardi gitu, nggak kebayang. Tapi ternyata takdir tuh berkata lain. Ternyata badan gue yang pas-pasan ini boleh geser nggak sih? Kayak berisik banget gak sih di situ? Gue harus mana ya? Kalau di luar agak gelap banget. Coba. Gak apa-apa, yang penting rame aja, nanti bisa diterangin videonya. Kayak di situ tuh kayak tadi, ya nggak sih, kayak yang komprang gitu. Oh iya betul. Nggak apa-apa. Kita tunggu ya guys. Jadi tadi bocor banget suaranya, kita dengerinnya juga kayak dia ngomong apa ya. Oke guys, buat teman-teman semua yang pengen nanya nih mengenai bintang tamu dengan topik hari ini, kalian bisa masukin di tanda tanya di bawah ini. Kita langsung ngobrol-ngobrol, nanti kita diskusikan langsung. Kebetulan bagi teman-teman yang memiliki tinggi badan tidak proporsional sebagai seorang model, Iya ini sukses loh sebagai seorang model dan bisa transfer ke industri entertainment lainnya. Oke Resna, lanjut, udah enak. Nah Mas Baby Peter masih berisik ya? Kalau volume dikecilin masih. Soalnya gue di samping bar. Volumenya coba dikecilin biar nggak lemah. Oke, coba ngomong. kedengar ya. Mas Peter tadi kayak komprang kayak gelas jatuh gitu, kayak ngaruh lumayan. Oke, lanjut lagi. Jadi itu harapannya apa nih ketika tadi itu terjun di industri entertainment tuh pengen jadi apa? Masih berisik ya? Masih. Kayaknya gue harus tutup dulu gitu. Jadi awalnya kan memang nggak ada niat untuk jadi model atau jadi artis, tapi gue jalanin kenapa gue punya bakat di situ. Maksudnya entahlah, kalau gue dicetok tuh apa sih yang gue dilihat orang-orang gitu kan. Awalnya gue bingung, gue tuh dari 2010 cuma finalis, 2011 itu gue udah pasti menang, sombong ya. Walaupun gue pendek ini gue masih menang, kalau lomba-lomba gitu pasti ada aja yang gue bawa pulang gitu. Luar biasa confidence-nya. Kepedean apa? Pede kan? Enggak, beneran. Awalnya gue nggak pede, cuman setelah gue jalannya ternyata memang ya terbukti gitu. Sampai 2014 ketika gue ikut lomba ya gue menang. Oke, jangan sampai ke 2014 dulu. Kita kan ketemu di 2012, ya kan? Kita ikutan lomba di Gading Model Search pada waktu itu. Dan Resna ini lumayan unik, kayak dia placement di most photogenic itu, kayak buat aku tuh kayak ini sih kayak surprise gitu loh, kayak memang itu kompetisi cukup berat pada waktu itu ya, karena paling berat sih sampai sekarang kayaknya paling berat ya untuk model Gading Model Search tuh. Ajang model yang paling berat sih kalau menurut gue. Benar-benar yang dicari sama mereka secara fisik tuh perfect gitu dibandingkan yang lain. Iya betul, kayak standarnya tinggi banget gitu, karena kayak hampir semua model itu kayak harus lulus alma mater dari model dulu ya baru bisa ini. Betul. Terus Resna, itu kan ketika menang di Gading Model seperti itu kan sebagai seorang fashion model yang dituntut untuk tinggi dengan good look juga untuk fashion show. Nah itu kan perjalanan kamu kan, apakah mengalami struggle nggak sih ketika di awal karir untuk sebagai seorang model, terutama di catwalk bagi Resna dengan tingginya 178? Iya, agak sulit sih untuk cari kerjaan. Susah banget sih untuk cari kerjaan karena tingginya kan apa?
ini Gak ada apa-apa lah ya. yang hai dari Mbak Elis Gigi Real, gue mau jadi model. Iya tuh, mau jadi model kan? Pak Eli, nih kita nggak mau nyapa apa nih. Oke, lanjut. Jadi gimana pas awal struggle-nya? Struggle-nya yang di awal-awal. Iya, untuk awal-awal tuh yang 2010 sih yang berasa banget, yang gua berasa banget untuk jadi model saya susah banget sih, karena gue tingginya pas-pasan kurang sih ya, di bawah rata-rata. Halo bro, kerja dulu, ntar ya. Terus badannya kurus banget dulu tuh gua. Iya betul. Gua itu dulu pertama kali model 63, jadi Oh my god. cowok terlalu kecil, Sini ya. pendek. Iya, nggak banget lah jadi model. Muka juga kagak banget. Tapi gue pelajari nih, gue lihat kan, gue lihat apa sih, gue analisa nih gimana sih biar jadi juara tuh. Untuk jadi juara tuh poinnya apa? Apa yang gue bisa maksimalin untuk jadi juara? Nah, akhirnya gue fokus sambil kuliah, gue fokus untuk pertama itu gue sadar kalau fisik itu proporsional itu penting di era itu ya. Kalau di zaman sekarang mungkin nggak pada jadi badan kurus-kurus pun bisa gitu. Kalau di zaman sekarang jadi model kan. Gue ya kalau dulu kan harus yang badan muscle ya. Wah gila sih, zaman kita itu badan tuh harus benar-benar perfect gitu, harus jadi harus ada bahunya, harus otaknya, harus ada perutnya, harus ada dadanya, semuanya harus ada gitu. Mukanya juga harus yang charming, tirus, bersih. Betul. Ini kan nyindir gue deh. Di 2012 itu lo tuh badannya udah bagus banget, udah perfect banget, udah kulit kelas itu. Udah model banget ya. Benar, lagi. Terus lanjut. Terus akhirnya gue jadiin tuh badan, gue kebetulan karena gue kurus, jadi gue makan apa aja sih. Gue apa aja nggak ada diet karena gue dari kurus, cuma olahraganya yang diperbanyak. Mulai nge-gym cuma fokus nge-gym cuma 6 bulan sih, untuk ngebalasinnya cuma 6 bulan. Terus sisanya ya olahraga biasa, olahraga ya basket, renang, climbing, apa aja lah, olahraga naik gunung lah, jogging. Itu ngebantu banget untuk badan gue yang kering di era itu. Jadi badan gue tuh dulu di zaman 2012 kita tuh nggak gede tapi kering. Ketika ya foto ya lumayan lah, tapi nggak bisa dibandingin sama Fendi Arji lah. Aduh. Oke. Terus ketika kamu bekerja sebagai seorang fashion model, level fashion week gimana yang pernah kamu jalani sebagai seorang model, atau show terbesar yang pernah kamu jalani sebagai seorang model? Pertama itu ya Jeffrey yang kita menang di Jeffrey. Oh, Jeffrey. IFW pernah sih gue IFW ya, yang jauh besar paling kayak X-Mode yang lakal gitu, biasa lah ya tiap tahun bantu mereka. Gitu aja sih, yang paling besar di JFK sama JFK nasional. Oke. Jadi kayak sebenarnya kayak tinggi pada waktu itu sangat menjadi kendala ya. Untuk terjun di industri fashion dengan kompetitif banget. Bayangin aja pada waktu itu kita ada Kevin Hiller yang setingginya 190, Bobby Dee yang tinggi 190. Iya kan? Terus kayak aku aja tinggi aja udah pas banget di 185. Terus kamu yang di tinggi 178 ya. 178 itu gila, gue paling pendek loh di sana di jadi model. Tapi itu dia yang tadi belum selesai. Yang gue maksimalin lagi itu adalah yang tadi tuh di catwalknya, fisik di badan bodinya paling gue bisa maksimalin di kering badan gue. Terus gue mungkin ngejar di charmingnya karena yang lain kan dewasa. Gue mungkin gue lebih ke karakter ini yang agak-agak muda, anak-anak muda yang pasarnya nih ABG nih.
karena gue sadar yang lain tuh dewa semua. Gue tahu gue nggak bakal bisa juara 1, 2, 3. Gue tahu ya gue lebih kayak gue bisa nih jadi kalau di waktu zaman saya gue bisa nih jadi juara materi. Attitude gue yang gue ubah kayak ceria, bikin orang nggak lupa sama gue. Oh iya benar. Terus attitude penting ya. Benar, attitude penting. Terus waktu di panggung, tapi gue berusaha untuk jadi pusat perhatian, jadi kayak keren gitu di atas panggung, dari cara jalan, ya semuanya lah yang pernah kita pelajari. Benar gue maksimalin gitu waktu di atas panggung. Sama attitude itu aja sih yang bikin beda. Dari temen-temen gue padahal yang lain kayak gitu. Dan gue tuh dulu ya waktu ikutan jadi model search itu, gue pikir itu gue yang dapat most photogenic. Kenapa? Karena gue strong di foto itu gitu kan. Gue nggak nyangka bahwa gue dapet juara 2, which is yang lain tuh masih muda-muda dan gue yang paling tua di cowok gitu kan. Terus kayak begitu pas lo di-announce sebagai most photogenic, gue langsung mikir kayak, gue gak akan menang, kayak bukan gue yang menang gitu kan. Gue kayak gak masuk gitu kan. Kok Resta sih? Gue gak menang masa gitu kan. Udah begitu kan. Begitu ternyata ketika gue pikir gak menang, gue masih mikir oh yaudah deh, gue selama lomba selalu dapat juara 3 gitu kan. Gue gak pernah juara 2, 1 itu jarang banget ya. Udah gue mikir ya udahlah, berarti gue kalau gak disebutin gue pulang gitu kan. Selesai gak apa-apa. Ternyata gue juara 2. Tapi gue ngejagoin lo waktu itu udah kelihatan. Masa? Kayak iyalah lo Kevin Hiller itu udah pasti juara sih. Di angkatan kita jagoannya kali yang 2 sih. Terus kalau yang sisanya itu gue deg-degan. Gue kayak deg-degan. Oke lanjut. Terus selama dunia fashion model kan itu kan kita udah tahu ya opportunity, Resta udah tahu, udah pernah ikut Fashion Week seperti Indonesia Fashion Week, Esmod, segala macam. Terus bagaimana terpikir pertama kali tercetus untuk transfer ke industri yang lain yang masih serupa, yaitu dunia sinetron dan juga iklan komersial? Nah, setelah berjalan di model tapi gue sadar tuh kayak gue gak bakal bisa tahan sana banyak kerjaan gitu, karena tinggi gue kan kurang. Jadi gue harus geser nih, cari uangnya jangan cuma di situ tetap jalanin semaksimal mungkin. Tapi harus ada tempat lain nih, harus ada kerjaan di entertain lain yang gue kerjain. Yang bisa itu adalah model iklan sih. Model iklan sih nggak perlu yang tinggi, nggak perlu yang bagus banget. Ya, lebih ke karakter akhirnya. Gue sering-sering casting iklan. Terus casting apa aja lah. Terus ada temen-temen minta bantuin video klip atau apalah, gue yain aja dulu gitu kan. Mau nggak ada bayarannya ya gue bantuin edit dulu. Nah itu mulai kebangun kayak acting, terus lebih mantep lagi jiwa entertainnya, maksudnya itu entertain kebiasaan apa aja lah di internet. Terus cara gaulnya itu mulai terbentuk di situ. Jadi kalau orang model kan biasanya kan agak kaku ya bergaul ya. Di iklan, di TV itu orangnya lebih fleksibel. Kalau model kan orang mereka kayak gue dulu yang kaku banget ya. Oh sekarang udah enggak ya? Iya sih, parah sih. Ardi itu parah sih. Parah ya, gue dulu pendingin, gak pernah ngomong, sombong. Kesannya sombong, sebenarnya nggak, bukan orangnya sombong, tapi memang nggak bisa gaul mungkin ya, nggak bisa tahu cara gaul kayak gitu. Sama kayak nggak mungkin pada waktu itu adalah ketika gue paling tua, gue paling mature, yang kalian tuh seumuran, dimana jarak kita aja 4-5 tahun gitu. Kayak gila, gue roaming banget nih. Betul. Yang lain pada ngomong apa, gue ngomongnya apa ya nggak sih, jadi kayak gue diem gitu. Iya benar sih, benar. Itu gue masih berapa ya? Itu kayak masih belasan, belum nyampe 20. Tuh kan, gue 25 pada 16 apa kalau nggak salah gue. Iya, gue 19. Gak mungkin lo ikutan GMS. No, gue lo ikutan GMS tuh masih udah 19 kalau gue tahu. Iya, betul, 19-20 ya, masih 20 ya. 20 tahun. 20 tahun. Baru masih 20 tahun.
Gue kan bisa baca sih, gue nggak bisa baca sih ya. Karisna sama Ardi. Oke. Terus jadi persiapan di awal itu lo membuka diri dengan kayak menerima semua kerjaan yang sesuai dengan apa yang lo harapkan, walaupun itu nggak dibayar sekalipun, dengan tujuan untuk networking dulu. Betul. Jadi kalau di entertain tuh kita nggak tahu kita bakal kemana. Walaupun kita pede untuk jadi seorang penyanyi, kita pede untuk jadi seorang MC atau jadi model, tapi kita nggak bakal tahu ke depannya seperti apa. Jadi lebih baik semua kita hajar di awal, banyakin relasi, banyakin kebiasaan deh, apa aja dihajar lah. Kayak ini nggak bisa, cuman lo harus kasih tau ke dia. Tapi ini gue nggak jago-jago banget nih, gue masih belajar. Lo bisa nggak terima gue kayak gitu, nggak dengan keadaan seperti itu, kayak gitu. Pasti kalau namanya temen, ya udah nggak apa-apa lah, gue maklumin. Kan gratis juga, lo nggak bayar atau ya bayar dengan bayar ikhlas gitu. Hajar aja sih. Kalau di situ mulai. Kalau boleh tahu, Resna ini under agency atau freelance dari awal hingga saat ini? Gue freelance sih, dari pertama kali terjun gue freelance. Sampai sekarang gue di sinetron nih, jalan freelance terus juga. Ya, itu semua karena relasi. Semua karena relasi. Loh. Jadi memang benar-benar atas usaha sendiri dari yang kamu lakukan gitu, kayak membuka networking dengan menerima dari yang kecil-kecil dulu, terus habis itu gunakan itu untuk belajar, which is it's free for listen ya kan. Jadi kayak kamu memanfaatkan itu untuk menambah jaringan, juga untuk untuk belajar juga. Nah ini kebetulan banyak banget teman-teman AVMS ini, Arby Fembra Modeling School ini. Wow, sinyalnya. Jadi sinyalnya lagi putus, Karisma. Oke, Reza. Oke, jadi banyak banget nih teman-teman Arby Fembra Modeling School ini yang memang berpotensi untuk industri komersial dan sinetron, tetapi mereka tuh kayak masih bingung untuk bagaimana. Tujuan kita mengundang Karisma untuk hadir di sini kan untuk sharing-sharing. Jadi Karisma, ketika udah membuka sendiri, apakah job-job tawaran-tawaran itu datang dengan sendirinya atau gimana ceritanya kalau boleh tahu? Halo? 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 Hands free? Halo? Halo? Oke. Sambil nunggu karena sudah datang. Oh my god, ini sudah ada lagi. Sinyalnya lagi jelek. Hah? Seriously, like my signal? No. Halo? Oke, semuanya, sorry tadi Kak Aresna disconnect tiba-tiba, guys. Oke, buat teman-teman, ada pertanyaan dari AVMS Fashion Movement kapan nih? Nanti insya Allah tanggal 14 Februari kita akan ada AVMS Fashion Movement. Lagi apa itu Kak? Sebentar, tadi Kak Aresna lagi keputus. Sebentar ya, aku teks lagi untuk gabung lagi Kak Aresna sambil ditunggu karena signalnya lagi jelek, jadi kayak tadi agak lost ya. Sebentar aku chat dia. Oke guys, buat kalian yang pengen ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya gimana sih tips-tipsnya untuk bekerja di industri entertainment, terutama aku tingginya terbatas nih, mau perempuan mau laki-laki. Nah, kalian bisa langsung nanya-nanya ke Mas Karesna untuk bertanya tips and tricksnya gimana, kiat-kiatnya apa gitu. Sebentar ya, aku teks Kak Resna. Oh ini dia. Kak, kapan buka di Jakarta? Sudah setelah pandemi berlangsung. Sukses terus buat di mana Bang, di mana ayo. Nanti AVMS Fashion Movement itu akan setiap Jumat 2 minggu sekali di Arby Fembra Modeling School Instagram ini. Oke, halo. Lanjut. Terus mengenai kotor banget suaranya. Boleh dipelanin nggak? Ada waktu lagi nggak? Headset tuh jelek nih. Ada yang bawa headset nggak? Ya, harus pakai headsetnya yang udah. Oke. Oke, lanjut. Terus tadi dengan sendirinya itu membuka link kamu dan job-job itu datang gitu. Apakah dengan mudah atau harus dengan perjuangan juga ketika mendapatkan pekerjaan itu? Kalau kita di persen, kalau kayak gue kan nggak harus sadar gue nggak bagus banget gitu dibandingkan yang lain. Saingnya tuh banyak banget.
Jadi harus pinter-pinter jaga relasi. Jadi kayak harus sering-sering komunikasi sama orang, siapapun itu, terutama orang-orang di dunia entertain. Sering basa-basi, say hello, apa kabar, bagi-bagi job dong, kayak gitu. Bagi-bagi job. Lu lagi mana? Iya, lu lagi di mana? Nongkrong, gue ikut dong gitu. Jadi kayak kita nggak bisa nunggu bola. Iya betul sih. Kita harus jemput bola, kita samperin mereka, kita deketin mereka gitu, biar mereka tuh minimal mereka ingat sama kita. Saya hello ya, itu penting banget sih di dunia entertainment. Aku setuju sih. Kadang kayak kita cuma lewat doang di depannya dia, tiba-tiba keinget, oh iya, gua ada project gitu. Betul. Kayak gitu. Oke. Terus kayak job pertama Retna di dunia komersial itu apa? Iklan dunia. Pertama iklan sih, pertama kali gue tuh iklan cuman gigi doang. Jadi ada iklan Indosat itu di tahun berapa? 2011 kalau nggak salah. Itu yang dibutuhin giginya doang. Kebetulan itu jadi kayak cover mulutnya si Ran itu kan ada yang behel. Kebetulan gue behel. Gitu. Jadi kayak lagi nyanyi Ran. Terus gue sebagai siapa ya, Rai kalau aku yang giginya behel ya, gue pakai giginya behel lah. Udah cuma gigi doang, itu gue dibayar bisa kalau iklan 3,5 gue dikasih cuma 1,5. Itu sih pertama kali. Gue seneng kan gue dapet iklan, ternyata waktu teks jadi apa nih? Jadi mulutnya doang aja. Aduh banget, muka gue gak kelihatan sama sekali dong. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Kan apa aja diambil. Tapi setelah itu ya iklan-iklan yang penting rajin casting aja. Oke, jangan berhenti menyerah dengan kayak bagaimana kita berproses. By the way, Fred. Lucu banget ya. Ini blender, lu harus keluar kayaknya. Ada banget. Gue kalau pilih kafe nih, ini kafe rame banget, kafe baru di Bogor. Oh, lagi di Bogor ya ini ya. Oke, lanjut. Oke, terus dari dunia iklan nih terus-terusan berarti kan sering casting kan, jadi memang semakin kita sering casting, kita juga anggap itu kayak belajar nggak sih untuk improve dari setiap casting gagal kita belajar lagi, terus belajar lagi sampai akhirnya masuk ke nominasi masih gagal lagi. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Itu sering banget sih. Ya wajar gitu di dunia iklan, di dunia modeling kan kita dipanggil, kalau di lock aja nggak bisa diganti, apalagi cuma sekedar cash gitu loh. Jadi hal yang wajar sih, kita harus berkali-kali datang, casting lagi, cancel, itu jadi hal yang wajar. Jadi kita nggak boleh berhenti untuk coba, berhenti untuk casting, nggak boleh, harus terus-terusan. Karena kita nggak tahu dari yang belasan kali, puluhan kali yang kita coba itu mana yang tembus, mana yang bakal jadi job besar. Belum itu di iklan juga ya, bisa dari situ, dari kita casting, dari kita ketemu orang casting, mungkin teman-teman yang sama-sama kayak gitu, kita bisa dapat job dari mereka gitu. Jadi ketemu orang zaman sekarang minimal lo harus kenalan, lo harus follow Instagram sekarang. Nambah temen. Lu ngobrol, casting juga, ya follow Instagram, kayak gitu lah. Harus sering-sering kayak gitu, banyakin temen, jaga relasi. Nggak cuma kita follow-followan, kita sekali komen, minimal like atau basa-basi kayak gitu. Biar dia ingat. Kayak cuma sesimpel itu doang ya, cuma like, cuma love, cuma komen gitu doang tuh kayak. Apalagi di dunia digital sekarang tuh kayak dia like gitu kan, dia nge-love, dia komen gitu tuh kayak jadi kayak poin plus ya kan? Iya, kayak tadi cuman wah keren, bagus banget, atau itu di mana basa-basi kayak gitu loh. Kadang mereka juga tahu itu basa-basi, tapi mereka jadi ingat sama kita kayak gitu. Betul. Nggak cuman sama orang-orang entertainment sih, sama orang. Betul. Karena kan sekarang kompetitif ya nggak sih? Betul. Kalau kita nggak yang berkualitas tuh banyak, yang cantik, yang ganteng, yang pinter tuh banyak. Kita harus punya nilai plus mungkin karena relasi kita, dia mau kasih kita job gitu.
Betul. sama hubungan baik kita. Terus aku mau nanya, perpindahan dari dunia komersial atau iklan ke dunia sinetron yang notabene aku kan fokus di dunia fashion selama ini, nggak pernah ketemu lagi kita kan. Terus tiba-tiba ada seseorang sahabat kita yang bernama Bu Harmin memberitahukan bahwa Resna itu sekarang jadi pemain sinetron. Aku kayak, hah masa sih? Aku langsung buka Instagramnya. Halo Resna. Halo. Aduh, keputus lagi. Oh enggak. Jadi kayak aku ngeliat Instagram kamu. Oh iya lo dia main sinetron lo. Nah, aku pengen tanya, perjalanan kamu dari iklan ke sinetron itu gimana ceritanya? Karena kayak gini ya. Gue sendiri juga nggak kepikiran bakal jadi main sinetron. Memang selama waktu gue mulai sedikit lomba, mulai casting, semua casting gue ikut, casting iklan, casting sinetron, casting apa aja lah ya, mau film, mau TV apalah aja, gue ikutin. Tapi memang gue bisa terjun ke sinetron itu karena relasi. Itu karena relasi lain memang casting ya. Karena relasi, jadi temen gue, salah satu sahabat gue itu Ito. Nah itu sahabat gue, dia rekomendasi gue main di pertama kemarin itu di Anak Langit. Pertama kali gue. Oh, sinetron pertama itu di Anak Langit ya. Sebelumnya sebenarnya di Anak Jalanan gue pernah main doang. Dan sebenarnya juga udah diajak dari Anak Jalanan tuh, gue udah diajak sama Ito. Main gak? Gue tinggal rekomendasi saudaranya, lo langsung masuk kayak gitu. Enak, padahal gue sering casting Mas tapi gak pernah dipanggil gitu loh. Sedangkan ini kok instan banget. Ternyata memang relasi itu sangat penting. Kayak betul. Gue bisa langsung ajuin ke sutradara, gue langsung syuting tanpa harus gue casting lagi. Halo, ini keputus-putus ini. Halo Kak Resna, oke, sambil nunggu ya Kak Resna reconnect. Ini lagi sinyalnya kurang bagus, coba gitu. Itu kan sinyalnya lagi ya kayak kemarin tuh sinyalnya lagi nyebelin. Jadi kayak koneksi itu sendiri yang kayak memberikan red carpet dari kayak yang simple-simpelnya yang gara-gara nge-like, gara-gara komen, terus gara-gara say hi aja nggak pernah bosen, gara-gara sok-sokan dikira sok cari muka tapi ya udahlah yang penting usaha aja dulu, itu malah membawa berkah kamu menjadi pemain sinetron. Betul, dari kayak gitu-gitu, itu kan sama itu tuh lumayan deket karena ya hal-hal kayak gitu. Apa kabar, lo di mana, main dong gitu kayak ya yang penting kita jaga relasi baik aja, jaga hubungan baik, cara gaulnya harus menyenangkan, bikin orang nyaman sama kita, kayak gitu. Kita loyal waktu, loyal uang kalau ada sama betul. Biar dia nyaman sama kita, biar dia sama kita. Betul. Dan itu ya gue juga dapat coba dari itu, dari relasi itu. Terus selamat sebagai pemain sinetron nih sekarang. Udah sinetron udah oke, episode banyak. Sekarang kan udah makin terkenal gitu. Ada berkah nggak sih dari itu semua? Setelah apa yang kamu lalui dari awal lomba-lomba, ikut model juga nggak tembus-tembus, akhirnya pindah ke iklan, akhirnya hingga sinetron, dengan hasil yang hari ini kamu dapat itu, kamu apa yang kamu rasakan? Hasil apa nih? Hasil materi atau hasil? Ya hasil, ya kan enggak, apa dari perjuangan kamu sampai hari ini yang kamu dapatkan ini tuh apa yang kamu rasakan gitu? Terus kayak apa sih benefit yang kamu dapatkan sebagai seorang pemain sinetron saat ini? Halo. Aduh, yang ulang lagi. Sinyalnya lagi hilang guys, jadi sabar. Halo semuanya yang baru join. Halo K2 Management, dari salam dari kami juga. Oke, lanjut lagi. Dari perjuangan segitu panjangnya nih, kamu rasa kayak, gue bangga ya ternyata bisa jadi pemain sinetron ya. Gue nggak nyesel untuk berjuang kayak gitu. Kayak ada rasa apa nggak sih yang kamu pengen share ke kita nih? Gue jadi sekarang ini, gue jadi ngerasa
lebih percaya diri aja. Cuman sih keluarga gue tuh jadi ikut bisa bangga gitu, bawa nama gua sama ke temennya, ke saudara-saudara lain kayak oh itu lo anak gua si Resna yang main sinetron. Ya kayak gitu. Terus gue juga oh iya di Resna tuh kayak gitu. Terus alhamdulillah tuh udah masuk di DP di sinetron kayak gitu. Gue itu kayak pernah ngebangun gua. Gue bisa secara materi gue juga alhamdulillah dari lumayan panjang kan bisa beli ini itu bisa kuliah. Itu cukup menarik. Jadi secara tidak langsung lo kayak bersyukur banget apa yang udah lo lakuin selama ini, kayak jatuh bangun, gagal di sini, nyoba di sini, nyoba di sana, hingga di titik ini tuh kayak berkah banget buat lo gitu ya. Kayak itu gak ada yang sia-sia, bener kan? Kayak gue pernah tuh ada quote yang berbicara bahwa trust the process and apa gitu ya, trust the process and never give up gitu. Jadi kayak selalu percaya pada prosesnya dan jangan pernah give up. Jadi itu pun terrealisasi dan terbukti dari karir lo sendiri pada hari ini. Keren banget. Terus gue mau nanya, cita-cita apa sih yang belum terrealisasi dan lo pengen realisasi di akan datang? Sebenarnya kan gue juga belum realisasi gitu. Belum cita-cita jadi model. Tidak punya, cuman ternyata rezeki takdir itu berkata lain. Ya takdir gue tuh gue maunya ke depannya berharap gue nggak berhenti di sini. Semoga ke depannya gue punya job lain di TV sama gue tuh senang di sinetron. Gue udah mau di sinetron aja, gue nggak terlalu dari karena jelas ada gue berharap di depannya gue bisa dapat peran lagi. Oke, good. Betul, kalau bisa 1000 episode apa 2000 episode ya kak? Oh iya. Enggak figuran deh, posternya aja ada alur. Kakak jangan merendah kakak, biasa aja kakak. Kalau merendah kakak nggak aku undang loh penting lah. Oke Resna. Terus pernah nggak sih kayak dianggap miring nih ketika proses sebelum kamu dikenal masyarakat sebagai seorang pemain sinetron? Kan pasti kerja di industri entertainment nih nggak gampang. Apalagi ketika prosesnya. Kenapa? Karena banyak orang yang mau lihat hasilnya doang nih. Ketika selama prosesnya jadi model iklan, geser ke pemain sinetron. Halo. Masuk ya? Halo. Halo Dennis Januardo. Buat kalian semua yang pengen bertanya, silahkan masukkan di kolom tanda tanya di bawah ini. Resna, kedenger? Halo? Kedenger nggak? Nggak kedenger suaranya. Suaranya nggak kedenger. Oke guys, sorry. Ke-disconnect ya, gitulah. Oke guys, sorry ke-disconnect tadi. Ginilah kalau live together, mau sharing-sharing lagi pembahasannya seru, lagi menarik. Ada aja untuk yang error-error, kita sambil nunggu Resna lagi untuk gabung ke kita. Karena ini cukup inspiring for me. Dulu kita sahabatan, kita berlomba bareng-bareng, setiap kompetisi itu selalu ada dia dan aku kayak yang menang gantian gitu. Kayak sekarang kita udah reach our karir sendiri-sendiri. Kayak aku sekarang sebagai seorang entrepreneur, models, dan juga pengajar dan motivator juga. Dan Resna sekarang aktif sebagai seorang pemain sinetron. Di situ tuh kita pengen sharing bahwa proses itu tuh nggak akan mengkhianati apa yang kita impikan gitu loh. Kita harus percaya proses itu, bahwa proses itu akan terwujud nanti ketika kita nggak pernah menyerah. Oke, kalau gagal anggap aja itu sebagai belajar.
Kalau masih gagal lagi, anggap lagi itu sebagai belajar dan kita belajar terus. Tapi nanti kita nggak akan sadar bahwa kita udah dapat hasilnya seperti Resna pada malam hari ini. Oke, wait a second. Oke, dia ada sebentar lagi. Jadi guys, kayak ketika kalian mendapatkan apapun jangan langsung baper atau negatif think. Oke, anggap aku mau lanjut ya yang tadi ya. Jadi kayak anggapan miring ada nggak sih bekerja di industri entertainment dan bagaimana menghadapinya selama berproses ini? Karena kan orang cuma mau tahu hasilnya, nggak mau tahu dia udah tenar, mau tahu dia udah sukses, tapi nggak peduli ketika kita jatuh bangunnya, casting gagal, belajar, tapi dinyinyirin gitu. Iya pasti sih, banyak selalu ada tuh yang nyinyir tuh selalu ada. Kok bisa sih lo di sinetron kayak gitu, lo bisa sih masuk stripping yang panjang itu gitu, kok bisa sih masuk sinemar kan salah satu PH yang paling susah sih, kalau bisa sih kayak gitu. Ya itu balik lagi, gue nggak bisa jawab mereka satu-satu, jelasin sebelum mereka satu-satu kadang, tapi gue biar mereka yang menyimpulin sendiri dengan cara gue bikin image gue di jam sekarang di Instagram. Memang nih Resna yang nggak aneh-aneh orangnya gitu loh, gue bukan orang yang dari muka atau apa ya, wajarnya aja. Sahabat-sahabat kan gue suka update sahabat-sahabat gue ya gitu aja. Permainan gue, hobi gue, semuanya gue setting dari caption itu juga ngaruh sih, biar image gue tuh kebentuknya seperti apa. Jadi mereka sadar, oh Resna ini orang baik, nggak mungkin lah dia kayak masuk sinetron tuh yang dengan cara yang aneh, atau dia bisa bertahan di dunia entertain dengan cara yang aneh-aneh kayak gitu loh. Ya gue paling bikin image gitu aja di sosial media. Kayak selalu semangat dan terus aja berproses, nggak usah dengerin apa yang membuat kita jatuh, tetapi kita tetap terus keep it up dengan apa yang kita mimpikan, ya nggak sih? Ya kita fokus aja sama mimpi-mimpi kita, benar. Betul. Oke. Next project nih bakal ada apa nih? Apakah ada sinetron baru yang akan muncul supaya teman-teman pada nonton, viewers Arby Fembria Modeling School dan YouTube channel Arby Fembria Modeling School? Kira-kira apa project selanjutnya? Boleh dong kisi-kisi dikit? Gua di Sinemar sekarang lagi ada kontrak untuk judul baru, tapi belum tahu nih tayangnya kapan, karena salah satu peran utama gue tuh masih ada di sinetron lain, judulnya Dia Bukan Manusia, di Sinemar juga, SCTV juga. Jadi sekarang kan Sinemar tuh ada beberapa sinetron ya di SCTV, ada Sabda Cinta, Orang di kedua, sama satu lagi tuh yang Jendela SMP itu. Nah, kemungkinan ke depan ini bakal masuk nih 1 atau 2 sinetron baru. Entah itu sinetron gua, Dia Bukan Manusia, atau sinetronnya Ibnu William yang anak band. Belum tahu nih slotnya seperti apa, entah itu nambah 1 slot lagi di SCTV itu jam 6 atau jam 7 gua masuk itu, atau nunggu yang 3 ini ratingnya nggak bagus atau gimana, kita gantian gitu di ban gitu, diganti ke stop juga masuk sinetron gua. Belum tahu nih, semoga sih cepatnya. Kita harap sih ya ditambahin slot, jadi misalkan Dia Bukan Manusia ini, judul gua ini masih di jam 6 atau 27, Jendela ya ada judul itu lah yang lagi gua kerjain sekarang, tapi belum tahu tayangnya kapan. Tapi stok sih udah lumayan banyak, stok episode gua udah lumayan banyak. Tinggal maju aja lah, tinggal ada slot kosong di TV naik. Ya semoga sih panjang nih, karena seru banget. Oke, berarti kita harus nunggu sinetron itu muncul ya buat teman-teman semua. Gimana aktingnya Kak Resna mungkin bisa jadi pelajaran. Hari ini ia bisa berbagi sama kita untuk bercerita ketika kalian nonton di TV nih. Oh ini kan yang ada di Arby Fembria Modeling itu yang bercerita bahwa prosesnya itu nggak gampang. Dan kita harus bangga dengan proses itu ya kan.
Oke, sekarang kita ada tanya-tanya nih, kebetulan ada pertanyaan dari Kontina Syifa. Buat jadi model dan aktor itu apa ada syarat khusus Kak, minimal tinggi atau misalnya? Kalau untuk jadi model catwalk, dia harus ada standar tinggi. Ya, model catwalk cowok sekarang 185 kali ya. 185. Ini Arbi lebih paham lah ya. Iya. 185 masih bisa lah ya. Enggak, untuk Kalau sinetron aja cowok, deh. Kalau model kan udah jelas sinetron ya. aja. Kalau model udah jelas ya. Sekarang sinetron aja ada nggak sih batasan tinggi badan? Kalau nggak ada. Kalau untuk jadi aktor tuh nggak ada tinggi badan. Ya ada lebih ke karakter. Ya, lebih ke karakter. Kalau kalian mau masuk di dunia entertainment terutama di sinetron atau di film, kalian tuh harus punya sesuatu yang beda. Mungkin mulai dari fisik. Kalian tuh harus punya fisik yang unik, atau kalau ganteng sekalian, cantik sekalian. Kalau pas-pasan, orang gampang lupa sama kita. Kayak gue nih tuh orang gampang lupa, ganteng enggak, jelek enggak, harus bikin sesuatu yang beda. Nah kalau misalkan kalian yang nanggung atau yang jelek sekalian, tapi kasarnya bikin karakter sekalian gitu loh, kribo sekalian, hitam sekalian, harus punya sesuatu gitu. Terus acting itu harus dilatih kalau acting. Iya betul. Sekolah acting lah ya minimal ya. Iya harus tuh. Sekolah acting tuh harus. Kalau bagus-bagus kalian punya bakat kayak diangkat dikit juga ya udah jadi gitu. Kalau misalkan orang-orang itu ada fondasinya nggak sih? Harus punya fondasinya, harus punya fondasinya. Kalau misalkan masuk ke ya jangan polos-polos banget lah. Mulai dari skill. Apalagi hari gini tuh kayak persaingannya udah gila nggak sih? Kayak sekarang anak baru banyak banget bermunculan gitu kan. Kayak industri ini butuh anak baru terus gitu. Jadi kayak chance untuk new face pun ada. Tapi kayak new face pun juga nggak sembarangan yang cuma modal ini doang terus actingnya nggak ada ya kan? Iya betul. Harus kita biar nggak langsung hajar sama saingan kita, ya kita harus punya basic lah. Bagus-bagus memang harus sekolah model, sekolah acting. Gue dulu juga pernah sekolah karena pengen fokus di dunia entertainment biar gak kalah saing sama yang lain. Fisik diperbaiki, skill juga, belajar acting lah, ya, belajar catwalk lah, itu harus sih ya. Gue juga pengen tanya tahu kalau lo bisa jadi penasaran, gue kalau bisa tiba-tiba buka sekolah model sih. Gue kepikiran sih dari tadi gue pengen tanya kalau bisa jadi ntar pada buka ya orang-orang ya, nanti saingan lo tambah ya. Enggak. Jadi kayak memang kayak the willing, aku tuh kayak pengen mendedikasikan untuk masyarakat. Cuman ketika I reach my top level sebagai seorang first male model goes to Europe, itu kayak aku udah merasa gampang dalam hidup. Show besar semua udah aku lalui, semua negara yang besar-besar juga udah. Kayak apa yang aku cari lagi gitu kan? Di situ tuh kayak loss of the spark, gila penutupnya, loss of the spark. Kayak akhirnya aku menemukan bahwa gue kayaknya harus memberikan sesuatu ke orang lain, yaitu ilmu, pengalaman gue selama berkarir. Dan ketika gue memberikan itu semua, itu kayak I'm feeling peaceful, I'm feeling happy and thankful, and I'm happy to dedicate myself to everyone gitu. Oke, ini karena waktu kita sudah habis, ternyata nggak kerasa loh kita ngobrol-ngobrol sejam. I just wanna say thank you to Resna. Thank you Resna udah mau menyempatkan diri untuk berbagi cerita yang cukup menarik dan luar biasa. Buat teman-teman semua yang ketinggalan episode kali ini, kalian bisa nonton tayangan ulangnya di YouTube channel RB Family Modeling School. Dan nanti kalau ketemu Kak Resna di jalan, jangan takut untuk foto bareng, say hi karena he's so nice, ya kan? Jujur. Jadi buat yang di Jakarta, ya memang harus dimanapun. Nah, kalian jangan malu untuk nyapa Kak yang waktu itu di RB Family Modeling School ya, di live ya. Iya, sapa aja, dia orang yang baik. Syukur-syukur kalian bisa bertanya langsung, Kak, waktu jarin up gimana-gimananya gitu kan. Mungkin bisa dikasih kisi-kisi dikit di jalan atau tips-tips dikit oleh Kak Resna.
Oke Resna, sukses buat kamu, karir kamu dan sinetronnya. Nanti kapan-kapan kita undang lagi di acara kita buat sharing-sharing lagi. Siapa tahu dapat ilmu yang baru lagi buat teman-teman kita semua. Oke, saya Arbi Fembria Mulai. Saya Arbi Fembria Mulai, sampai salah ngomong. Saya Arbi Fembria, founder dari Arbi Fembria Mulai School, mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah menyempatkan diri untuk nonton. Karena next week masih ada acara lagi di Alemande. Dan thank you so much Resna. Sampai jumpa dan sukses ya. Nah. Oke, sukses. Bye.